Assalamualaikum, jumpa lagi di cerita rumah Daphne. Cooking time. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Halo sahabat CED, apa kabar semuanya? Semoga semua sehat ya. Kali ini saya mau membuat sambal ijo, bisa dijadikan ide jualan maupun buat stok di rumah sendiri. Tonton terus videonya ya, saya akan beritahu cara membuat sambal ijo yang benar, enak dan tahan lama. Resepnya bisa dilihat juga di kolom deskripsi ya. Pertama-tama kita siapkan bawang yang akan di blender kasar ya. Kita potong-potong dulu ya. Kalau sahabat CRD mau menggiling juga boleh ya. Jadi nggak juga harus di blender, digiling juga boleh. Yang penting teksturnya dibuat kasar ya sahabat CRD. Oh ya, jangan lupa di subscribe ya sahabat CRD dan nyalakan notifikasinya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Lalu tomat hijaunya dipotong kecil-kecil ya sahabat CRD, supaya nanti pada saat dimasak lebih cepat hancur. Berikutnya cabai keriting kita belah-belah lalu masukkan ke chopper dan di blender kasar ya sahabat CRD. Kita tambahkan minyak ke dalam chopper sebagai pengganti air. Minyak yang saya gunakan minyak zaitun ya. Boleh juga menggunakan minyak sayur. Di blender kasar saja ya, jangan sampai halus. Lakukan hal yang sama ke sisa cabai keriting yang belum di blender. Cabai rawit sama ya, di blender juga kasar-kasar saja dan tambahkan minyak juga. Jadi memblendernya jangan menggunakan air ya sahabat CD, agar airnya nanti tidak berlebihan yang akan membuat sambal ijo menjadi tidak tahan lama. Terakhir blender bawang putih, bawang merahnya. Ini sengaja saya tidak campur dengan cabai karena nanti yang akan ditumis dulu adalah bawang putih, bawang merah ya. Gunakan juga minyak untuk memblender. Lalu blender kasar bawang putih, bawang merahnya ya. Berikutnya masukkan bawang putih, bawang merah yang telah di blender kasar ke dalam wajan yang sudah panas. Tumis hingga harum bawang putih, bawang merahnya ya sahabat CED, hingga layu dan sedikit berwarna kekuningan ya. Setelah layu dan kekuningan, segera masukkan ikan teri medanya ya. Jadi kita masak dulu ikan terinya. Makanya tadi bawang merah, bawang putih saya pisahkan memblendernya supaya bisa dimasak bersamaan dengan ikan teri yang akan membuat amis ikan teri menjadi hilang dan aromanya menjadi harum. Oh ya, tadi tambahkan lagi minyak ya, boleh menggunakan minyak apa saja. Masak ikan terinya sampai warna kekuningan ya. Setelah ikan teri berwarna kekuningan, segera masukkan cabai yang telah di blender kasar. Lalu tambahkan tomat hijaunya. Karena sudah menggunakan tomat hijau,
Makanya tidak ditambahkan lagi air ya. Lalu tambahkan gula, kaldu jamur, dan juga garamnya. Jadi saya jelaskan lagi ya, proses membuat sambal ijo itu tipsnya adalah jangan banyak menggunakan air. Kalau sudah menggunakan tomat hijau, tidak perlu menambahkan air lagi. Lalu masaknya cukup menggunakan api kecil dan ditutup supaya proses matangnya lebih cepat dan sambal ijonya akan tahan lama. Ingat ya, gunakan api kecil ya sahabat CRD. Setelah beberapa menit kita cek apakah tomat hijaunya sudah hancur semua. Kalau belum hancur kita tekan-tekan ya, biar dia lebih cepat proses matangnya. Jadi jika membuat sambal menggunakan tomat apa saja, tomat itu harus benar-benar matang ya, benar-benar hancur supaya tidak membuat sambalnya menjadi cepat basi. Makanya proses masaknya agak sedikit lama ya sahabat CED, agar air yang ada pada tomat hijau mengering. Jika sudah tidak ada lagi tomat yang masih berbentuk bulat dan sudah dipecah-pecahkan, segera tutup lagi ya, biar matangnya lebih cepat. Setelah tomat hijaunya matang dan air tomatnya sudah mengering, kita cek dulu ya. Sudah terlihat dari warnanya ya sahabat CRD, sambalnya sudah mulai kering dan warna minyaknya juga sudah mulai menghijau. Itu tandanya sambal sudah matang dengan baik. Jangan lupa untuk koreksi rasanya ya. Jika sudah cukup, segera matikan kompornya. Lalu kita simpan ke dalam toples. Toples yang saya gunakan ini yang berukuran 500 ml ya sahabat CRD. Jika untuk dijual bisa menggunakan toples yang berukuran 200 sampai 250 ml. Penjelasannya bisa dilihat di kolom deskripsi ya sahabat CRD, akan saya jelaskan jika untuk jualan, modal, dan harga jualnya. Sambal ijo ini enak sekali dimakan dengan nasi panas, baik siang maupun malam. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk dukung channel saya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.